Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Haryati Hashim dengan NPM terakhir 158 dari kelas 6C. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari program komputer. Oke, kali ini yang pertama saya akan menunjukkan unsur-unsur kubus terlebih dahulu. Nah, kita buat kubusnya terlebih dahulu ya. Kita pencet yang ini, kemudian pilih yang cube. Setelah itu kita taruh di plane ini. Kita taruh titik, kemudian kita geser untuk menentukan ukuran yang sesuai soal atau sesuai dari yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ya, segini. Nah, kemudian setelah itu saya beri titik-titik pada kubus tersebut. Sebelumnya agar ini titiknya terlihat, jadi kita bentuk kubusnya kita buat seperti kerangka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Oh, maaf. Belum saya klik. Nah, ini titik D. Ini titik E. Ini titik F. Ini titik G. Ini titik H. Nah, jadi ini merupakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, ini juga bisa diputar, jadi kita bisa melihat dari berbagai arah. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kita cari, saya beritahu ya, jadi garis-garis di sini itu, garis-garis yang berwarna biru ini adalah rusuk dari kubus itu sendiri. Jadi garis-garis ini adalah rusuk kubus. Garis AE, garis DH, garis EF, HG, GC, FB, DC, AB, AD, BC. Jadi total dari rusuk kubus ini ada 12. Kemudian ada yang namanya sisi. Nah, sisi itu yang ini. Oh, maaf. Sisi itu. Nah, nih yang bergaris-garis di sini adalah sisi. Jadi yang ini A, E, F, A, B ini sisi. Kemudian B, C, G, F ini juga sisi. Kemudian C, D, H, G sisi. Kemudian H, E, F, G sisi. Dan A, B, C, D ini juga sisi. Jadi sisi dalam kubus ada 6 sisi. Oke. Nah, kemudian kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita buat diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus. Jadi dari titik A ke titik F ini dinamakan dengan diagonal sisi. Diagonal sisi terletak pada satu sisi kubus ya. Kemudian di sini unsur diagonal sisi pada kubus adalah 12 ya. Terus selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini adalah garis diagonal yang melintasi bagian dalam dari kubus, seperti ini. Nah, dari titik A ke titik G ini dinamakan dengan diagonal ruang. Nah, bisa dilihat kan ya, ini dia melintasi ruangan yang ada di dalam kubus. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada yang dinamakan diagonal bidang. Diagonal bidang ini adalah sebuah bidang yang membentuk diagonal pada ruangan kubus.
Nih, seperti ini. Bidang HG B A. Nah, yang maaf. Nah, ini merupakan diagonal bidang pada kubus. Seperti itu. Nah, terlihat kan? Nah, jadi dapat dituliskan unsur-unsur dari kubus ini seperti mana ya? Sebentar ya, saya tulis menggunakan teks area. Jadi perlu diingat unsur kubus. Terdapat apa tadi? 12 memiliki 12 rusuk. Kemudian memiliki 6 sisi. Kemudian memiliki berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 titik sudut ya. Kemudian memiliki diagonal sisi sebanyak 12. Diagonal sisi. Kemudian memiliki diagonal ruang sebanyak 4 buah. 4 diagonal ruang. Kemudian memiliki 6 diagonal bidang diagonal. Nah, untuk mengetahui ini, kalian bisa coba sendiri di rumah menggunakan aplikasi Kabri ya. Seperti yang telah saya contohkan. Kemudian kita buat baloknya selanjutnya ya, untuk mengetahui unsur-unsur balok. Nah, untuk membuat balok di sini kita menggunakan icon yang ini. Kita klik, kemudian kita pencet yang XYZ box ini ya. Nah, kemudian taruh di plan-nya, lalu kita geser untuk menentukan panjang dan lebarnya. Kira-kira segini, kemudian pencet shift. Tekan yang lama, jangan dilepas, kemudian kita angkat ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian lepas, lalu klik. Nah, jadi bentuk balok. Kemudian kita beri titik. Untuk ini kita pencet yang empty, biar terlihat seperti kerangka, agar titik-titiknya terlihat. Nah, ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C, kemudian ini titik D, ini titik E, ini titik F, ini titik G, lalu ini titik H. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kubus memiliki 8 titik sudut. Apa saja? Yaitu titik A, titik B, titik C, titik D. Kemudian titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi terdapat 8 titik sudut ya. Kemudian untuk sisinya di sini ada sisi A, B, F, E, kemudian sisi D, C, G, H, lalu sisi D, A, E, H,
sisi CBFG, sisi EFGH, dan sisi ABCD. Nah, di sini ada 6 sisi. Nah, sisi yang memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu sisi AD, maksud saya ADHE. Kita tulis ya, sisi ADHE dengan sisi BCGF. BCGF. Nah, kemudian ada sisi ABCD sama dengan sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Nah, kemudian sisi mana lagi yang sama? Sisi yang sama yaitu sisi ABFE sama dengan sisi DCGH. Kita tulis ya. Sisi ABFE sama dengan sisi DCGH. Nah, jadi ada sisi-sisi yang sama besar. Tidak seperti kubus tadi. Kalau kubus kan tadi semuanya sama besar. Nah, kalau ini hanya sisi ABCD yang sama dengan sisi EFGH. Terus sisi ADHE sama dengan sisi BCGF. Kemudian sisi ABFE sama dengan sisi DCGH ya. Setelah itu rusuknya juga sama seperti kubus, yaitu 12. Bisa dilihat ini rusuk HD, rusuk EA, FB, GC. Kemudian rusuk HG, EF, DC, AB. Kemudian rusuk mana lagi ya? HE, GF, CB, dan DA. Nah, seperti itu. Jadi ada 12 rusuk. Dan untuk diagonal bidangnya kita gambar diagonal bidang. Nah, saya gambar dulu bidang biar terlihat berwarna ya. F, B. Nah, di bidang, saya klik biar. Nah, di bidang ABFE ini terdapat garis yang membentuk diagonal dari A ke F. Nah, ini dinamakan dengan diagonal bidang, yaitu diagonal yang terletak pada satu bidang di kubus ya. Ingat, bidang bukan ruang. Kalau bidang itu ya ini sisi. Bidang atau sisi, seperti itu. Mengerti? Nanti sisanya kalian cari sendiri menggunakan aplikasi Kabri ya. Kemudian contoh diagonal ruang pada balok yaitu dari garis G ke garis A. Nah, seperti itu. Ini merupakan diagonal ruang ya, yang melintasi ruang balok. Nah, jadi garis yang melintasi ruang balok. Garis yang membentuk diagonal tapi ya. Gimana kalau misalnya garis D ke G? Itu kan diagonal juga, ada di balok juga. Nah, tapi itu bukan diagonal ruang ya, itu namanya diagonal bidang. Karena dia terletaknya di bidang. Di bidang balok, bukan di ruang balok. Mengerti? Nah, itu selanjutnya nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian saya akan menggambar bidang diagonal. Ingat, beda ya bidang diagonal dengan diagonal bidang. Bidang diagonal itu bukan garis, tapi bidang. Bentuknya seperti sisi. Nah, jadi sisi HG. Nah, sisi HGBA
Sisi HGBA. Nah tuh, bisa dilihat kan? Sisinya miring di ruang balok ya, membentuk diagonal ya. Seperti itu. Selanjutnya sisanya kalian cari sendiri ya. Nah, ini ada 3,3 cm ya. Nah, misalnya ini kubusnya kita besarkan. Tuh. Jadi ukurannya bisa berubah tuh jadi 5,3 ya kan. Kita sesuaikan dengan soal ya. Misalnya di sini kita ambil panjangnya itu 4 cm ya. Nah, untuk mengetahui luas permukaan di sini rumusnya kan 6 kali luas persegi, berarti 6 dikali S kuadrat. Coba kalian hitung, 4 dikali 6, maaf maksud saya, 4 kuadrat dikali 6. Kan 4 kali 4, 16. 16 dikali 6, berapa tuh? Nah, karena lama ya, kalau pakai Cabri ini bisa cepat. Dengan sekali klik langsung kita tahu luas permukaan dari kubus ini. Nah, kita mengklik yang bagian area. Nah, setelah itu kita kita klik ini, apa namanya? Kita klik kubusnya. Nah, sudah seperti ini. Jadi panjang dari, maksud saya, luas dari kubusnya ini sebesar 94 cm. Kemudian untuk volumenya, kan rumus volume itu sisi kali sisi ya. Nah, ini kita tinggal pencet icon ini, kemudian klik volume. Setelah itu kita klik di kubusnya. Nah, sudah selesai. Jadi kita tahu ini tuh this length ini panjangnya, this area ini luas permukaannya, and this volume ini adalah volume dari kubus tersebut. Ya. Mungkin ada ketidaksamaan jika kita menghitung secara langsung karena sekali lagi ini hanya aplikasi ya, mungkin bisa membuat kesalahan. Ini oke. Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita pencet, kita klik icon yang ini nih. Icon ini, kemudian kita klik, kita pencet yang XYZ box, kemudian kita taruh di plan, klik, tarik, kemudian kita pencet shift, lalu tarik ke atas. Nah, ya segini. Nah, di sini sudah terbentuk balok. Kemudian balok ini kita hitung panjang dari baloknya. Panjangnya kita klik ini, kemudian kita pencet length. Kita cari panjangnya. Panjangnya adalah 3,6 cm. Kita bisa perbesar lagi sesuai keinginan kita ya. Nih, kita perbesar dulu. Nah, bisa 4 cm. Kemudian untuk lebarnya kita cek 2,6.
Kemudian untuk panjangnya, kita bisa tinggiin lagi panjangnya ya. Hmm. Ya, sekitar sini. Kita bisa tinggikan lagi. Kira-kira saya maunya, saya mau. Nah, kira-kira saya mau panjangnya panjang 3 cm. Jadi ya segini deh. Nah, setelah itu kita cari luas permukaannya. Luas permukaan tadi sudah tahu ya. Kita pencet area, kemudian kita klik ini X, Y, Z-nya. Nah, jadi luas permukaannya ada 58 cm persegi. Kemudian volumenya juga kita pencet volume di sini, kemudian kita pencet lagi kubusnya, lalu kita taruh di sini. Nah, sudah. Jadi dengan hanya satu kali klik, kita bisa mengetahui panjang, luas permukaan, dan juga volume dari balok dan juga kubus. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai unsur, luas permukaan, dan juga volume dari kubus dan balok. Maaf bila penjelasannya masih kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan ya.